Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa sekalian. Dalam kesempatan kali ini akan kita bahas topik berkenaan dengan subjek-subjek hukum internasional. Mari kita ingat bahwa secara singkat ketika kita belajar pengantar ilmu hukum, subjek hukum didefinisikan sebagai penyandang hak dan kewajiban. Kemampuan untuk menyandang hak dan kewajiban itulah yang dalam hukum internasional dikenal dengan legal personality. Legal personality dimaksudkan untuk mempersonifikasi entitas-entitas abstrak dalam hukum internasional yang berperan sebagai subjek. Legal personality secara prinsip sekaligus berfungsi untuk membedakan mana entitas yang relevan dan yang tidak termasuk sebagai entitas yang memiliki international legal personality. Maka dapat kita uraikan secara singkat bahwa prinsipnya entitas yang memiliki international legal personality berarti pula bahwa entitas tersebut mampu mendukung hak dan kewajiban internasional. Hak dan kewajiban ini tentunya akan timbul berdasarkan kausa seperti adanya perjanjian internasional dan lain sebagainya. Hal ini sekaligus memberi kriteria tambahan bahwa subjek hukum internasional berarti pula mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Atau jika dikaitkan dengan keanggotaan organisasi internasional, bahwa entitas tersebut juga dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Dan jika kita kaitkan dengan konteks penuntutan hak dan pelaksanaan tanggung jawab, maka kriteria memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional juga merupakan aspek yang menjadi kapasitasnya. Salah satu kekhasan entitas publik hukum internasional ini juga memiliki kekebalan atau imunitas dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara. Hal ini juga merupakan pengejawantahan dari prinsip equality atau kesetaraan subjek-subjek hukum internasional. Dalam bahasan hukum diplomatik terutama, hal ini sering dilandasi dengan adagium par in parem non habet imperium, bahwa pihak yang setara tidak dapat menerapkan kedaulatannya satu sama lain. Jika kita bahas lebih lanjut, entitas yang memiliki international legal personality dalam bahasan hukum internasional dapat kita bahas ke dalam golongan state actor dan non-state actor. Hampir seluruhnya bersepakat bahwa negara merupakan aktor utama dalam hukum internasional. Negara sebagai entitas hukum internasional diberikan kriteria oleh Montevideo Convention on the Right and Duties of States tahun 1933 bahwa suatu negara harus memiliki penduduk tetap, wilayah yang ditentukan, pemerintahan, dan kapasitas untuk melakukan hubungan internasional. Meski dalam faktanya ada entitas yang ketetapannya memiliki perlakuan khusus dan disetarakan yang didasarkan atas biografi dan faktor historisnya, seperti Vatikan misalnya. Kemudian terhadap entitas yang termasuk dalam golongan non-state actor, organisasi internasional misalnya, melalui advisory opinion Mahkamah Internasional ditetapkan sebagai entitas yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban internasional. Meski ketentuan tersebut sebenarnya dilatar belakangi peristiwa terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak sebagai mediator PBB di Israel pada tahun 1948. Sehingga berdasarkan peristiwa ini, PBB merasa perlu untuk mengajukan proposal melalui advisory opinion di Mahkamah Internasional. Sama halnya dengan state actor, terdapat entitas lain dalam bahasan organisasi internasional ini yang disetarakan dan memiliki perlakuan khusus karena biografi dan latar belakang historisnya, yaitu Palang Merah Internasional atau ICRC. Seperti yang pernah saya singgung di kesempatan lain,
Individu juga merupakan subjek hukum internasional meski sangat limitatif. Individu sebagai subjek hukum internasional tidak dapat dilepaskan juga karena faktor historisnya, yaitu ketika para individu dituntut untuk bertanggung jawab dalam kejahatan perang di pengadilan Nuremberg. Saat ini, beberapa jenis kejahatan yang menempatkan individu sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban disepakati melalui Rome Statute 1998. Dalam hukum perang, pihak yang bersengketa atau dalam kasus tertentu terdapat pihak yang dapat disebut belligerent juga dianggap sebagai subjek hukum internasional yang kita bisa lacak dalam Protokol 2 1977 Geneva Convention dengan syarat dan kriteria tertentu. Namun demikian, personalitas internasional pihak-pihak dalam sengketa sepenuhnya bergantung pada pengakuan. Mahasiswa sekalian, masih banyak hal menarik dalam topik kita kali ini. Mari berdiskusi. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.